syukur. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian, juga yang di rumah, atau dimanapun saudara berada. Sore ini temanya adalah investasi. Saudara sekalian, kebenaran itu sebenarnya cakupannya itu semuanya. Jadi tidak ada hal yang sekuler atau rohani. Semuanya itu haruslah rohani. Nah, ini mindsetnya perlu dirubah dulu banyak orang. Selama ini banyak orang berpikir bahwa yang rohani itu di gereja. Persekutuan. Melayani itu kalau di gereja. Jadi singer, usher, pemain musik, pengkhotbah. Harus dibongkar dulu pengertiannya. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Harus benar dalam segala aspek kehidupan. Sebab kehidupan manusia itu satu sama lain saling terintegrasi. Tidak ada satu kegiatan yang berdiri sendiri. Itulah sebenarnya keselamatan itu utuh. Iman dan perbuatan. Tidak mungkin cuma iman. Harus ada perbuatannya. Apa gunanya iman tanpa perbuatan? Sore ini kita akan menyinggung soal investasi. Mungkin bagi sebagian orang, kok investasi? Ya makanya ini dibahas. Investasi adalah definisi umumnya ya. Adalah suatu penanaman modal atau aset yang bertujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Untuk apa? Ditanamkan pada suatu berbagai bentuk. Suatu bentuk tertentu, instrumen investasi. Untuk apa? Tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh untung atau profit, laba. Ya. Bentuk investasinya bisa macam-macam. Ada orang yang menginvestasi di saham. Ada lagi yang investasi di tanah. Ada lagi yang investasinya berupa apartemen dan sebagainya. Salah berinvestasi akan mengakibatkan rugi besar. Saudara jangan anggap enteng loh. Kalau seseorang rugi besar atau bangkrut, aspek kehidupan yang kelihatannya tidak rohani itu akan berdampak dalam hidup rohaninya. Misalnya, ada suatu keluarga, rukun-rukun saja selama ini. Atau belum berkeluarga, misalnya masih pacaran. Lalu cowoknya misalnya melakukan investasi. Ternyata dia tertipu habis. Semuanya habis. Jadi tidak punya apa-apa. Jangan-jangan pacarnya ini meninggalkannya. Karena merasa tidak ada masa depan. Demikian juga seorang istri. Kalau ada suami yang invest lalu habis duitnya. Atau sebaliknya. Bisa terganggu. Bisa berantem, bisa ribut. Suami istri. Bahkan dalam keadaan yang parah bisa bercerai. Saudara. Jadi jangan anggap enteng kegiatan, segala kegiatan yang kelihatannya sekuler. Sebenarnya tidak ada yang sekuler. Semua kegiatan harus kita lakukan untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Jadi salah berinvestasi, parah. Ada orang ya, aduh ini kasihan loh. Ada orang yang investasi, seluruhnya diinvestasi ke suatu tempat. Dibawa lari oleh bandarnya itu. Akibatnya apa? Anak-anaknya tidak bisa sekolah. Nah ini kan jadi pengaruh kemana-mana. Jangan anggap enteng ya. Jangan pernah beranggapan segala sesuatu ada sekuler, ada rohani. Tidak ada. Yang menyedihkan ya saudara. Nggak tahu saudara dapat nggak berita itu ya. Hari gini loh, zaman sekarang loh. Ada satu keluarga bisa meninggal karena kelaparan loh. Mungkin sudah dengar ya. Satu keluarga loh. Ada yang umur berapa ya? 70, 60, 40 gitu kalau nggak salah. Bisa kelaparan loh di tengah-tengah kota.
dan meninggal akhirnya. Ini menyedihkan sekali. Kalau keluarga itu datang ke sini nggak mungkin dia kelaparan. Kasih tahu ke kita, kita pasti berikan sembako. Ya, dunia ini yang masih muda ini jangan sampai kau tertipu oleh ajaran-ajaran atau filosofi-filosofi yang salah. Hidup cuma satu kali, nanti kau binasa kalau tidak tahu. Kaitannya dengan topik malam ini, setiap anak muda, sebenarnya orang tua juga sih, harus belajar yang namanya personal finance. Keuangan pribadi. Harus. Keuangan pribadi. Saya nggak bicara corporate finance. Keuangan perusahaan, tidak. Personal finance. Keuangan pribadi. Harus mengerti tentang uang. Jangan pernah ada yang berpikiran begini. Mamon itu Pak. Dosa itu. Kalau nggak ada uang kok nggak makan hari ini. Kalau nggak ada uang kok nggak sekolah hari ini, saya kasih tahu. Kalau nggak ada uang gereja ini nggak buka. Uang itu tidak jahat. Mamon itu netral, saudara. Yang jahat adalah orang yang menggunakannya. Digunakan untuk apa? Ya, jadi jangan anti mamon. Orang binasa kalau hatinya ada di mamon itu. Tapi mamon sangat berguna untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menolong sesama, untuk menyekolahkan anak, untuk macam-macam. Jadi tergantung digunakan untuk apa. Makanya anak muda siapapun kita, sebenarnya siapapun kita, harus belajar personal finance. Keuangan pribadi, bagaimana mengelola keuangan. Kalau orang belajar ya ada yang namanya profitability index. Indeks keuntungan. Itu gampang kok, cuma istilahnya aja sok-sokan gitu. Profitability index. Kalau saya invest 1 juta, besok kembali untung 1 juta lagi, profitability indeksnya 100% baliknya. Betul? Cuma begitu aja, nggak susah. Bukan mau jadi ahli keuangan, nggak. Tapi tidak boleh buta keuangan, nggak boleh. Ya. Ada yang namanya return on investment. Kalau saya invest 1 juta, baliknya berapa? Tinggal dibagi. Itu cuma rasio-rasio keuangan saja. Kalau nggak tahu itu juga nggak apa-apa. Yang penting mengerti kalau invest itu harus untung. Jangan invest rugi. Invest apapun harus untung. Yang masih muda perhatikan baik-baik ya. Segala investasi harus untung, kalau nggak buat apa? Demikian juga perhatikan inflasi itu setiap tahun. Jangan taunya cuma ayat-ayat Alkitab tapi nggak mengerti. Harus mengerti yang dasar-dasar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia harus jadi garam dan terang. Jangan sampai kita nggak ngerti semua jadi nggak bisa jadi berkat nanti. Ya, ada orang tertentu yang berpikir kalau beli rumah itu nggak rohani loh. Loh, salah. Kalau kau punya 10 rumah, bagus. Tapi gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Daripada nggak punya, nggak bisa nolong. Ini yang masih muda nih. Sekolah yang pintar. Bisnis yang pintar. Tapi jangan tidak mengerti kebenaran. Harus mengerti Alkitab yang benar. Sehingga tujuan hidupmu jelas. Itu kan sarana saja itu bisnis, profesi, melayani di gereja. Itu sarana. Sarana untuk hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi jangan salah mengerti, harus dibongkar dulu ini. Ya, harus mengerti inflasi itu apa. Ada orang yang sia-sia. Selama hidupnya ia menyimpan, menabung uangnya. Dia pikir uangnya bisa buat beli rumah. Ditabung seumur hidupnya. Gak bakalan bisa selamanya. Kenapa? Karena inflasi jauh lebih besar dibanding uangnya dia. Uang itu numpuk, misalnya gini. Hari ini kita punya gaji besar deh, 5 juta sampai 10 juta. Kalau beli rumah di luar Jakarta mungkin masih bisa yang kecil-kecil. Enggak, aku mau yang besar ditabung terus. Gak bakalan beli rumah. Harga rumah kenceng banget naiknya.
Harus beli. Mengerti ya maksudnya ya? Makanya harus mengerti apa itu inflasi, apa itu bunga majemuk. Itu aja, udah nggak usah yang rumit-rumit. Cuma untuk pribadi aja. Supaya kita mengerti. Amin ya semua ya? Oke. Kaitannya apa? Kok ini tidak rohani nih? Kok bicaranya keuangan? Namanya investasi ya ada hubungan dengan keuangan. Saudara tidak tahu ya Tuhan Yesus mengajar tentang itu. Banyak orang tidak memperhatikan. Coba nanti kita bahas ya, kita perhatikan nanti. Makanya jangan salah berinvestasi. Atau cari untung dengan cara yang salah. Yang muda-muda itu biasanya pengen cepat sukses. Pengen cepat kaya. Akibatnya terjatuh dalam berbagai pencobaan. Akibatnya ia melakukan sesuatu yang curang. Nah ini loh. Sehingga merugikan diri sendiri akhirnya. Saya mau beritahukan ya, yang muda-muda nih ya. Investasi di dunia ini banyak yang bodong. Dari tahun ke tahun, di polisi cek deh. Selalu ada penipuan soal uang. Selalu. Selalu ada korbannya. Kenapa? Karena korbannya itu tidak mengerti keuangan. Dia pikir dunia ini baik-baik saja gitu. Ditawarin, uangnya taruh ke aku ya. Sebulan ku kasih bunga 10%. Langsung berpikir pikirannya. Ku taruh di bank setahun 5%. Ini sebulan 10% loh. Oh ini mujizat dari Tuhan ini. Ditaruh. Dapat loh 5%. Bulan pertama. Bulan kedua dapat loh. Dia cerita temannya. Temannya ikutan. Bulan ketiga dapat loh. Teman-temannya pada ikut semua. Bulan keempat udah nggak ada orangnya. Udah lari, nggak tahu kemana. Amblas. Yang dibalikin, dibayarin itu sebagian dari uangnya sendiri. Mengerti ya semua ya? Jangan pernah investasi yang kelihatannya gampang. Nggak ngapa-ngapain udah untung besar. Jangan pernah. Bisa berupa bunga tinggi, tahu iming-imingnya itu. Bisa belum apa-apa udah untung. Kan nggak masuk akal belum apa-apa udah untung. Ya, arisan, berupa duit, berupa emas, yang seperti MLM itu loh, cari downline. MLM nggak masalah, tapi investasi bodong itu bahaya itu. Itu namanya skema Ponzi. Oh itu bahaya itu. Justru bandarnya selalu menang. Karena di bulan keempat atau bulan 5 itu lari dia, udah dapat uang banyak. Ya, banyak sekali jebakan di dunia ini. Partner bisnis sama teman sendiri. Nipu juga ternyata. Banyak orang itu jahat. Hatinya ada pada mamon. Sehingga tidak takut Tuhan. Apapun dilakukannya. Saudara sendiri ditipunya. Waduh. Kalau di gereja ya, gembalanya sendiri ditipunya. Saya kasih tahu. Itu sudah pernah terjadi. Waduh, saya bilang, aduh dunia ini kok jahat begini ya. Gembalanya sendiri ditipunya. Ya. Jangan investasi sembarangan, saudara. Ya, saya pernah begini. Oh, ada lagi yang karena pengen cepat kaya, dia judi online. Judi itu kan cepat gitu ya. Kayaknya bisa menang nih. Malah habis. Dan itu banyak sekali kasusnya di gereja. Jangan pernah, anak-anak muda jangan pernah kau judi. Jangan pernah. Perhatikan baik-baik. Makanya belajarlah kebenaran. Kebenaran firman. Kenapa? Kebenaran yang dimengerti itu akan membuat engkau cerdas. Tidak hanya soal rohani, semua hal. Bahkan peka melihat orang ini benar gak ya? Bisa dilihat. Jangan sembarangan hidup cuma sekali. Ada seorang ibu ya, ini kisah nyata loh. Ada seorang ibu pagi-pagi sarapan. Kebetulan saya sarapan di situ juga. Lalu ibu ini tanya saya, Pak, saya ditawarin investasi, mantep Pak. Oh ya? Dari situ saya udah dari awal iya Pak, belum apa-apa saya sudah untung Pak. Untung berapa? 200 juta. Wah ini udah pasti nih. Ada nggak orang belum apa-apa untung 200 juta? Saya tanya aja gimana caranya Bu? Iya, saya ditawarin suruh beli emas. Harga emasnya 700 juta.
Tapi saya nggak usah bayar 700 Pak, 500 saja udah untung 200 kan. Oke, baik. Emasnya mana? Emasnya nggak saya pegang Pak, nitip ke dia. Uangnya ibu amblas nanti. Uang dititipin, dibohongin begitu. Untung dia belum ikut. Minggu berikutnya ketemu saya, iya benar Pak, teman-teman saya kena semua Pak. Aduh saudara, kenapa sih bisa diiming-imingin dengan sesuatu yang tidak masuk akal? Jangan mau kita diiming-imingi sesuatu yang tidak masuk akal. Manusia itu dijatuhkan lewat keserakahannya. Kalau orang serakah ya, dia pikir ini invest ini bunganya tinggi, ini gampang nih. Itu jebakan setan itu. Saya kasih tahu. Udah nggak usah ikut yang aneh-aneh gitu. Ya, kerja keras, bisnis yang pintar, investasi yang benar, baru nanti bisa maju. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Lebih baik hidup sederhana dibanding hidup kaya tapi masuk neraka. Untuk apa? Saya cuma mau kasih tahu ya, jika saudara mendengar ini dan saudara pelakunya, bertobatlah. Kamu kaya tapi korbannya banyak. Orang-orang yang tadinya mau menyekolahkan cucunya, uangnya kau sikat. Mereka nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Kalau kamu nggak mau bertobat, kau binasa. Kasih tahu. Mau Pak? Nggak gampang bertobat. Kembaliin duitnya semuanya. Plus bunganya. Berapa tahun kau tipu dia? Kalau tidak, kau binasa. Saya kasih tahu ya. Nggak ada itu pengampunan tanpa pertobatan itu. Nggak ada. Bertobat itu artinya mengembalikan apa yang dia salah. Bayar ulang. Lihat kisahnya Tuhan Yesus terhadap Sakeus. Sakeus memeras banyak orang. Di zaman itu pemungut cukai itu image-nya jelek banget pokoknya. Sering memeras orang, menyusahkan orang. Akhirnya Sakeus berkata, kalau ada orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali. Wow, luar biasa itu pertobatan itu. Lalu Tuhan berkata apa? Keselamatan ada di rumah ini. Kenapa? Karena Sakeus benar-benar bertobat. Jangan seperti kebanyakan orang setelah nipu sana-sini kaya raya, bertobat ke gereja, kasih 10%. Tapi korbannya nggak kau bayar ulang, kau binasa kau. Saya kasih tahu ya. Pertobatan itu nyata, yang rugikan itu kembaliin. Lagi pula kau nggak bakalan ketemu, sebagian sudah mati juga. Kalau bertobat itu harus ada bukti nyatanya. Ya. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Banyak orang nggak berpikir panjang. Kalau bisnis saja berpikir, aku invest sekarang, tahun depan dapat berapa, 5 tahun lagi dapat berapa, 10 tahun lagi dapat berapa. Untungnya berapa persen, dihitung. Tapi kau nggak pernah hitung keuntungan kau hidup ini di balik kuburmu. Oh, untung atau rugi? Apa yang kau investasikan selama hidupmu ini? Ya, hati-hati anak muda nih. Kau masih muda, kau investasikan untuk apa waktumu selama ini? Main game dari pagi sampai malam. Kamu sedang menanam kehancuran untuk dirimu sendiri. Main game sejam boleh untuk hiburan. Dari pagi sampai malam lagi mau jadi apa kau? Itu investasi loh, waktu itu investasi. Waktumu kau investasikan untuk sembarangan main game. Nonton yang gak benar, kau akan menuai loh. Hati-hati ya. Kau mau sukses gak hidupmu? Kalau mau sukses, investasikan waktumu dengan benar. Jangan main game sembarangan. Ada orang yang kecanduan game, ketika sudah besar, dewasa, menikah, main game terus tetap, gak kerja. Istrinya sampai capek lama-lama ditinggal sama istrinya. Dari pagi main game terus gak kerja. Waduh, saya nggak berkata bukan nggak boleh main game, boleh. Tapi kalau seumur hidup main game terus setiap saat, waduh, hidupmu sia-sia. Padahal kita diciptakan Tuhan bukan untuk disia-siakan. Lukas 9 ayat 25. Lukas pasal 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia,
tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Apa gunanya kita memiliki profit, keuntungan yang luar biasa, sehingga kita kaya raya. Tetapi kalau itu membinasakan diri sendiri. Makanya saya sering berkata, kekayaanmu itu kutuk bagimu. Untuk orang yang seperti itu. Jangan bilang harta itu berkat. Kalau hartanya menyelamatkan itu berkat, tapi kalau harta itu membinasakan, itu kutuk namanya. Ya, apa gunanya kau beroleh seluruh dunia, tetapi membinasakan, merugikan dirimu sendiri. Jangan sampai kita mengejar sesuatu, tapi membinasakan diri sendiri. Ini rugi namanya. Bisnis saja rugi, bisnis saja nggak mau rugi, masa hidup kekal kita mau rugi? Jangan ya, meskipun kalian masih muda, tapi harus belajar. Jangan masa muda sembarangan nanti tuanya menuai. Jangan. Sudah banyak contoh soalnya. Yang nggak benar itu sudah banyak contohnya. Jangan kita ikut-ikutan. Sesungguhnya investasi sejati itu bukan jangka pendek, bukan jangka menengah, bukan jangka panjang. Tapi investasi sejati itu sampai kekekalan. Apa gunanya kita sukses investasi jangka pendek, menengah, panjang, tapi gagal di kekekalan? Mengerti ya semua ya? Investasi yang benar itu ya semuanya sampai kekekalan. Sampai selama-lamanya. Untuk apa investasi yang untungnya cuma sebentar? Rugi. Makanya investasi yang benar, sejati itu sampai kekekalan. Dan bukan hanya soal uang. Bukan hanya soal fisik. Sebab uang dan fisik dan semua harta di dunia ini hanya sementara, fana. Ya, kau yang masih muda ya semua ya. Orang tuamu gak selamanya hidup. Jadi kalau orang tuamu sekarang takut Tuhan, kalau kamu mau ketemu lagi dengan orang tuamu nanti, kau harus takut Tuhan juga, supaya ketemunya sama-sama di surga. Amin semua? Ingat, investasikan waktumu. Bukan hanya untuk jangka pendek, menengah, panjang, tapi untuk kekekalan juga. Justru itu yang paling penting. Investasi untuk kekekalan. Ini jelas loh, kalimatnya sangat jelas. Buat apa sih kau sukses seluruh dunia, tapi kau kehilangan keselamatanmu? Nah, kan begitu Alkitab berkata. Bukan soal harta fisik saja, tetapi harta yang sesungguhnya, yaitu harta surgawi. Soal investasi di surga, Alkitab itu berkata banyak. Contohnya, Matius 19 ayat 21. Matius pasal 19 ayat 21. Ya, ini kata Tuhan Yesus loh. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, ayat ini bukan harus diartikan secara literal atau harafiah. Nanti saudara pulang gitu terus semua dijual, dibuang, kasih gereja. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kau jangan merasa memiliki meskipun punya. Itu milik Tuhan semuanya. Tinggalkan semuanya seolah-olah tidak memiliki dan ikutlah Tuhan Yesus. Kalau mau sempurna. Ya. Itu ada banyak di ayat Alkitab. Markus 10 ayat 21, Lukas 18 ayat 22. Ada banyak. Sekali lagi, mamon itu netral. Mamon tidak jahat, tapi juga tidak baik. Benda mati. Benda mati mamon itu. Tapi benda mati yang satu ini bisa membawa kepada kebinasaan. Markus 10 ayat 23. Markus 10 ayat 23 dan 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang," maksudnya kaya ya, "masuk ke dalam kerajaan
surga. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kalau uangnya tidak dipakai untuk Tuhan. Orang kaya itu sulit masuk surga. Kenapa? Karena biasanya hatinya ada di situ. Nah itu bukan karena uangnya banyak lalu jadi susah. Bukan, karena hatinya ada di uang itu. Gejalanya apa? Pelit. Hitung-hitungan sama Tuhan. Pelit. Kasih 1/10 diminta lagi 100 kali. Itu pelitnya luar biasa itu. Padahal memberi, kalau kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Lagi pula memberi sama Tuhan kok diminta balik. Ya. Ada lagi. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nanti saudara baca sendiri ya. Kisahnya orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini masuk ke alam maut. Kenapa? Karena ada Lazarus yang kelaparan, dia tidak tolongin loh. Ini kekayaannya menjadi kutuk. Dia tidak peka. Tidak mau tolongin Lazarus. Makanya Alkitab menulis orang kaya yang bodoh itu yang seperti apa sih? Enggak semua orang kaya bodoh, enggak. Tapi orang kaya yang bodoh itu yang begini, Lukas 12. Ayat 13 sampai 21. Intinya saja ya, nanti dibaca lengkapnya. Ini orang kaya ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu ayat 20-nya begini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada banyak orang saya perhatikan ya. Ini nyata sih. Uangnya berapapun diinvestasikan. Di rumah, di tanah, di apa. Sehingga ya kemana-mana aku nggak punya uang. Aku susah nih. Kenapa? Cash flow-nya nggak ada. Dihabisin sama dibeliin rumah, mobil dan sebagainya. Waduh, itu hatinya ada pada hartanya itu. Bukan berarti nggak boleh invest loh ya. Ini saya bicara semua uang dimasukkan terus nggak punya apa-apa. Terus kemana-mana bilangnya aku nggak punya duit nih. Dompetku kosong nih. Kosong tapi hartamu banyak. Itu trik itu banyak itu saya lihat. Sama seorang anak sama orang tuanya gitu. Seorang anak digedein, disekolahin. Udah sekolah, lulus, kerja. Gaji pertama, mah, aku mesti kos, gak cukup. Ya, oke. Berjalannya waktu, karirnya naik, jadi manajer. Mah, belum bisa kasih. Kenapa? Aku harus cicil motor. Terus naik dia, direktur. Sorry ya mah, aku perlu mobil sekarang. Ya mamanya makin tua. Naik terus jabatannya. Gajinya naik terus. Mah sorry, belum bisa ngasih. Aku mesti beli nyicil apartemen. Berikutnya lagi. Mah aku punya pacar. Mau nikah. Perlu duit banyak. Gak bisa kasih. Habis itu nikah banyak biaya mah. Habis nikah punya anak mah, anak itu banyak biayanya, susunya mahal. Anaknya gede dikit, sekolah mah, biayanya mahal, gak bisa kasih. Kalau begitu caramu, kau ke neraka, saya kasih tahu. Selalu ada alasan untuk menjadi tidak memberi kepada siapapun. Itu curang namanya. Amin ya semua ya. Ini anak muda perlu gempur ini. Supaya mindsetnya itu benar. Jangan sampai dari generasi ke generasi, ngulang-ulang terus, salahnya itu terus saya perhatikan. Sama salahnya. Ya. Jadi,
Punya uang jangan semuanya dibeliin sesuatu, terus nggak punya, pura-puranya nggak bisa memberkati orang. Harus ada sebagian yang liquid. Liquid itu tunai. Jadi kalau ada yang membutuhkan, langsung tolongin. Nggak ada alasan, nggak punya kau habisin. Ada orang yang gajinya itu 150 juta sebulan. Bahkan 200 sebulan, saudara. Itu gede apa kecil? Gede banget. Tapi saudara percaya nggak? Orang itu lari sana sini dikejar utang. Bingung nggak? Saya juga bingung sih. Kok bisa ya? Gaji 150 sampai 200 juta tapi dikejar utang. Debt collector. Rupanya, ini orang bodoh banget ini berarti. Penghasilan besar nih. Dia beli mobil sport. Nggak cuma 1, 3 langsung. Dia beli rumah mewah. Jadi tiap bulan buat nyicil sana sini udah habis, kurang bahkan. Gaya hidupnya, kan orang bodoh itu namanya. Udah gaji gede tetap kurang. Manusia itu kalau gaji seberapa pun ngomongnya kurang, percaya deh. Makanya ada orang yang gajinya kecil, tapi dia nggak ngomong kurang. Loh, mujizat ini. Enggak. Karena dia mengerti bahwa pengeluaran nggak boleh lebih besar dari pendapatan. Ingat ya, jangan curang jadi manusia. Gaji udah gede, dihabisin terus. Nggak punya duit nih, nggak bisa nolong. Itu curang namanya. Semua dijadikan nggak ada cashnya sama sekali. Ini yang masih muda biasanya gitu. Masih muda kan nggak pengalaman ya, polos. Lihat duit, masukin semua ke investasi. Nggak punya nih mah, minta lagi sama mamanya. Padahal banyak. Ini salah satu trik orang curang itu begitu. Ingat ya, hidup kita itu untuk Tuhan. Saya mau ingatkan nih. Ingat, investasi yang benar itu sampai kekekalan. Bukan hanya di bumi ini. Di bumi ini kau punya banyak, tapi ditolak di kekekalan. Percuma. Itulah mamon yang membinasakan. Orang kaya yang bodoh, yaitu Lukas 12 ayat terakhirnya 21 tadi ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kalau orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, itulah mamon yang membinasakan. Ia tidak kaya di hadapan Allah. Ingat ya. Jadi saya mau kasih tahu yang masih muda, kok harus kerja keras, studi yang pintar. Kalau nggak studi ya bisnis yang pintar. Uangnya banyak, beli rumah untuk pribadi perlu, tapi jangan lupa nolong banyak orang juga. Kecuali pas-pasan. Pas-pasan ya nggak apa-apa. Ini saya cerita orang yang banyak uangnya. Kalau pas-pasan ya harus hemat. Beli rumah mengangsur bagus, nggak apa-apa. Tapi yang banyak itu loh, yang tadi triknya itu loh, udah banyak. Udah punya rumah 9. Dapat banyak lagi. Dibeli lagi yang ke-10, bayangin. Sementara ponakannya nggak bisa makan. Nggak bisa sekolah. Kan mestinya nggak usah beliin rumah, sekolahin. Dukung pekerjaan Tuhan. Tolongin banyak orang. Amin ya. Ini saya nggak tahu ada pendeta yang bicara begini nggak ya. Ini soal keuangan nih. Sebab ini harus dibahas keluar supaya jelas. Banyak orang itu cuma haleluya, tapi nggak ngerti harus hidup bagaimana. Perbuatannya nggak jadi berkat. Waduh, ini mengerikan loh. Makanya Bapak Ibu, Saudara ya, Bapak Ibu yang punya anak, anaknya suruh dengar firman ini. Supaya ia menjadi orang yang bijak. Uangnya banyak tapi nggak binasa. Karena uang itu bisa jadi alat. Kalau tadi mamon itu membinasakan, maka mamon juga bisa membawa ke kekekalan. Masa Pak? Iya bisa. Kita baca. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksudnya?
selagi engkau hidup, selagi kita hidup, gunakan mamon untuk bersahabat dengan siapa? Dengan Tuhan. Masa dengan siapa? Bersahabat dengan Tuhan, melakukan kebenaran, supaya suatu hari kalau mamon itu tidak dapat menolong lagi. Maksudnya apa mamon tidak dapat menolong lagi? Maksudnya kita sudah ada di pembaringan terakhir, mau bayar dokter berapapun gak bisa, udah waktunya. Maka kita diterima di kemah abadi. Ada amin semua? Nah itulah, barulah itu yang namanya investasinya sukses. Kalau investasi cuma sukses selama di dunia, gagal di sono, waduh itu nggak sukses sama sekali itu. Sukses sejati itu sampai kekekalan. Bahkan kalau di dunia ini investasi fisiknya nggak sukses, ya nggak apa-apa, cukup saja. Nggak apa-apa, tapi sukses di kekekalan. Amin semua? Ya, jangan jadi anak muda yang nggak ngerti hikmat. Harus mengerti. Kamu harus pintar studimu, kerja keras, berbakti sama orang tua, menolong sesama, harus banyak uang, harus sukses, harus pintar. Ya, semangat masih muda, jangan malas. Aku tapi nggak sekolah Pak dulu, nggak masalah, kerja, belajar. Hari ini di internet banyak pengetahuan. Belajar. Ingat, roh Allah, roh kudus ada dalam diri kita. Jangan sia-siakan hidupmu. Maksimalkan. Itulah sebabnya kalau ada orang yang misalnya sudah lulus STT. Saya bilang kalau kamu mampu sekolah lagi. Jadi pengacara hebat, hukum. Tapi pengacara dalam kebenaran. Mantap itu. Sebab ada banyak yang tidak dalam kebenaran. Dunia ini banyak ketidakadilan. Kalau bukan kita yang jadi garam dan terang dunia, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memberkati sekeliling, siapa lagi? Orang dunia nggak bisa diharapkan. Kalau kita mengaku percaya, tapi nggak bisa jadi berkat, ya percuma juga. Alkitab berkata kalau garam itu sudah tidak asin, buat apa? Tinggal dibuang aja. Lah kalau orang percaya imannya nggak ada perbuatannya, buat apa? Ngomong tok itu buat apa? NATO. No action, talk only. Iya kan? Buat apa? Buat apa kau khotbah-khotbah Alkitab, tapi perbuatanmu jahat? Buat apa? Nggak punya hikmat itu namanya. Kau pikir Tuhan bisa diakalin dengan penampilan luar kita? Shalom. Tuhan nggak bisa ditipu. Ya, bertobatlah kita semua. Ya, yuk kita bertobat rame-rame yuk. Untuk apa sih hidup sekali aja tapi aneh-aneh? Bersahabatlah dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mulai hari ini gunakan mamonmu untuk Tuhan. Untuk Tuhan itulah investasi surgawi. Kita di dunia melakukan investasi secara fisik. Hasilnya kita investkan untuk surga. Bersahabat dengan Tuhan. Didik anak dalam kebenaran, sekolahkan ke sekolah yang baik. Orang tua jangan disia-siakan. Saudara jangan disia-siakan. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita tolongin loh kalau dia dalam kesulitan. Serius, itu banyak. Saya nggak kenal loh, tapi dia lagi kecelakaan di tengah jalan. Nggak seagama lagi. Nggak masalah. Ini soal kemanusiaan. Tunjukkan bahwa kita anak Allah. Waduh kasihan dia. Nggak ada yang mau nolong lagi. Aduh, kalau kita sampai tidak nolong dia. Padahal mampu. Padahal punya sarana. Wah, kita nggak selamat. Percuma, seluruh investasi itu percuma. Yang kita pelajari di bumi itu percuma semuanya. Kalau kita gagal investasi surgawi. Ya, kita baca Kolose 3 ayat 1-4. Kolose pasal 3. Ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Jadi kalau kita menjadi pemenang perkara di bumi, investasi apapun sukses,
carilah perkara yang di atas. Investasikan untuk perkara di atas juga. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab yang di bumi sementara. Jangan jadi prioritas. Dipikirkan bagus, sukses bagus. Tapi prioritas utama yang di atas. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, ini selama kita hidup, mari kita investasikan seluruh hidup kita. Untuk investasi yang fisik, oke, nggak masalah. Supaya menghasilkan mamon yang tidak jujur. Lalu kita investasikan mamon yang tidak jujur ini untuk kerajaan surga. Ada amin semua? Ya. Kalau enggak, percuma semuanya. Kenapa? Karena suatu hari, kalau Kristus menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Sebab bumi ini tidak kekal. Biasanya anak muda itu enggak mikir soal mati. Ya, tapi perhatikan nanti papa, mamamu, orang tuamu pasti mati. Dan kamu sendiri, kita sendiri semua juga pasti mati. Itu sebabnya kalau investasi jangan cuma selama kita hidup, bahkan harus sampai kekekalan. Amin ya. Makanya begini, kita harus diingatkan. Diingatkan oleh lagu yang berikut ini. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Suatu hari dunia ini semakin kelam, Tuhan Yesus datang. Hari itu orang yang kaya, yang hidupnya untuk diri sendiri, dia akan meraung-raung di kekekalan. Dan tidak ada solusinya selama-lamanya. Alangkah bodohnya orang kaya yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya kita semua tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi hidup bagi Dia, bagi Tuhan. Apa itu hidup bagi Tuhan? Melakukan kasih-Nya terhadap sesama. Mengasihi Tuhan itu artinya mengasihi sesama. Melalui mengasihi sesama. Kalau orang tidak mengasihi sesama tapi merasa mengasihi Tuhan, dia sedang berhalusinasi. Sedang menipu dirinya sendiri. Orang sombong seolah-olah dia tidak bisa mati. Padahal jelas loh. Ya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Kalau orang benar justru mengharapkan kedatangan Tuhan. Kalau orang fasik dia takut kedatangan Tuhan. Hari ini kita semua masih punya waktu di sisa hidup kita ini. Jangan hidup untuk diri sendiri. Ya.
Ini implementasinya dalam berbagai hal, bukan cuma duit. Jangan hidup egois. Jangan pelit. Jangan jadi orang aneh. Aku pinter IT. Kalau ditanyain, ada aja. Gak mau ngasih tahu. Pelit banget. Ada banyak itu yang begitu. Merasa ahli. Gak mau membagi ilmunya ke orang lain. Waduh. Bukannya jadi berkat malah jadi sandungan orang-orang begini ini. Ini yang masih muda hati-hati ya. Kalau kamu, contohnya IT deh. Kalau kamu pintar IT, jangan suka menyembunyikan sesuatu. Bagi ke teman-teman, ini loh bagus, ini berguna. Ini loh program utility yang bagus, berguna, free lagi. Gitu, jangan disimpan merasa hebat. Itu picik namanya. Gak jadi berkat. Jadi berkat itu bagikan pengetahuan, informasi yang benar, sesuatu yang menyehatkan. Amin ya semua ya. Kita hidup satu kali, jangan gagal saudara. Jangan gagal. Buat orang tuamu bangga, anakku udah mengerti kebenaran. Berbakti sama orang tua. Suatu hari orang tuamu akan menjadi tak berdaya, sudah tua, lututnya sakit. Kalau jalan sulit, dituntun pelan-pelan. Biasanya anak muda ninggalin, gak mau main lagi sama orang tuanya. Gak bener itu. Udah dewasa lalu jarang nelpon orang tuanya. Telepon dong, tanya, apa kabar ma? Mama butuh apa? Tanya, mama gak butuh apa-apa, mama butuh perhatian saja. Jangan jadi anak seperti dunia ini. Kan di luar negeri kalau anak udah dewasa udah gak mau sama orang tuanya ngumpul. Udah hidup sendiri, kayak orang lain. Orang tuanya kalau sudah tua, mau ikut anaknya ditolak. Gila gak itu? Orang tuanya udah gak bisa apa-apa nih, nak. Nanti kalau mama tua, mama ikut kamu ya. Sorry mah, gak bisa. Itu fakta loh, saya nggak ngarang loh. Bukan satu orang, ada banyak orang. Udah ke saya. Waduh, anak-anak begini nggak masuk surga. Sama orang tua aja nggak mau nolong. Sama orang tua nggak mau nolong. Bagaimana sama sesama? Kamu nggak ingat ya, dulu kamu masih bayi, ngompol tiap malam. Orang tuamu harus bangun, ganti popok, pup, dan sebagainya. Menyusui, emang enak, gampang. Orang tuamu sampai sakit-sakit. Kamu kecil-kecil lucu. Orang tuanya happy meskipun capek. Gede-gede nggak lucu lagi. Gede-gede malah amit-amit. Dia dimintain tolong sama orang tuanya, aku ikut kamu ya. Gak bisa mah, kita sudah berkeluarga, hidup sendiri-sendiri. Mama nanti kukirimin 500.000 aja sih sebulan. Loh, kalau mama udah tua gak kerja 500.000 kan gak cukup di kota besar begini. Ya gak tahu lah. Begitu jawabannya. Saya sampai aduh Tuhan. Waduh, saya membayangkan gereja punya apa namanya? Panti jompo. Panti jompo tapi yang bersih. Bukan mewah, bersih. Ada hamba Tuhannya, pelayanannya lengkap. Jadi orang tua nggak merasa sendiri. Orang tua di sana bisa happy. Happy. Ketemu sesama orang tua, dilayani seorang hamba Tuhan. Ya kan? Enak, happy dunia ini. Nanti ketika sudah detik-detik terakhir semua ngumpul, didoakan sama-sama. Aduh, tapi itu cuma bayangan saya sih. Banyak orang tua nggak tergugah. Ada banyak konglomerat luar biasa kayaknya, triliun. Tapi hidup untuk dirinya sendiri. Kalau memberi saicrit, kalau orang triliunan uangnya memberi 1 juta itu apa? Itu kayak kita memberi 1 rupiah itu. Enggak dianggap sama Tuhan tuh. Ya.
Dunia ini mengerikan loh. Mestinya gereja itu kaya raya, mestinya. Tapi untuk bikin begitu, panti jompo, sekolah untuk orang tidak mampu, ya, rumah sakit yang murah. Aduh, saya dari hari ke hari hati saya kayak diiris-iris, tau gak? Ada orang tua ditolak anaknya, ada anak gak bisa sekolah. Aduh, gimana ya Tuhan? Tapi kalau saudara mendengar firman ini, saudara harus berubah. Makanya ya, belajarlah yang kencang supaya sukses. Ya, belajar. Supaya sukses. Kalau sukses, bisa jadi berkat. Investasi jangan investasi bodong. Seluruh duitmu habis, kau stres, kau gak jadi berkat, gak hubungan dengan Tuhan terganggu. Yang pinter, investasi yang diiming-imingi, wah bunganya tinggi, lupakan, bohong itu. Wah ini gampang nih, belum apa-apa udah untung, lupakan, bohong. Gak usah investasi. Investasi sendiri aja. Belajar bisnis. Diputar sendiri. Ya, kongsi aja sama saudara bisa ribut. Waduh, dunia ini mengerikan. Saudara sendiri aja nggak bisa dipercaya. Ya. Sebelum kita menutup mata, ingat baik-baik tuh. Di Alkitab dikatakan di Efesus 5 ayat 15. Oleh karena itu perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal. Tapi harus seperti orang yang arif bijaksana. Kenapa? Karena waktunya singkat. Dan hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang kita miliki singkat. Sebentar lagi sudah akhir tahun. Kayaknya baru kemarin Januari. Kalender nambah 2023. Apa artinya? Artinya umur kita berkurang 1 tahun. Nanti gampang, tahun baru nih pakai petasan, trompet-trompet. Gak berapa lama lagi loh. Udah Desember lagi. Cepet loh dunia ini. Pandemi udah lewat. Padahal waktu itu pertama kali, aduh ini gimana di rumah terus gitu. Gak betah nih Tuhan. Udah lewat ternyata. Cepet sekali loh 2 tahun lewat nih. Ya. Jangan jadi orang bebal. Jadi orang yang cerdas. Tercerahkan oleh kebenaran Tuhan. Dalam segala hal bijaksana. Jadilah berkat. Minimal kau harus berbakti sama orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah tua, terima dia di keluarga. Atau taruh di panti jompo tapi yang bagus, yang ada hamba Tuhannya, yang sama teman-temannya yang enak. Ya, jangan kau tolak. Aduh, miris lihatnya. Anak-anak zaman sekarang gak berbakti sama orang tuanya. Makanya mendengar firman Tuhan itu penting. Jangan anggap enteng. Penting sekali. Hukumnya adalah tabur tuai. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kau bergaul dengan teman-temanmu yang gak takut Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang sesama takut Tuhan. Dengarkan seri ini, pemuda dan dewasa muda. Kita bahas semua sisi kehidupan anak muda. Bahkan orang dewasa sebenarnya. Termasuk orang tua harusnya. Ya, jangan disia-siakan. Gak ada di buku, kau cari dimanapun gak ada. Dengarkan kebenaran. Sehingga kau ke depan masa hidupmu ini tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dengan kita dulu. Jebakan. Kita dulu sudah bikin salah, gak ada yang mengarahkan. Kita dulu ditipu orang sampai bangkrut. Waduh. Tapi kita gak menyerah. Itu pelajaran paling penting itu hari itu. Kalau saya ditipu orang sampai habis, itu pelajaran. Lain kali gak mungkin bisa ditipu lagi. Ya, hidup cuma 1 kali. Mari kita tercerahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita dalam segala hal kita benar. Tidak perlu mengalami kesalahan yang sama. Hukumnya tabur tuai. Kalau kita investasi fisik, menuai
untung dalam bentuk fisik. Mamon ya mamon dapatnya. Tapi kalau kita investasi rohani, surgawi, dapatnya surga. Lah, jadi investasi yang mana? Dua-duanya, tapi yang penting surga. Investasi fisik hanya untuk sarana hidup, sarana memberkati banyak orang, sarana berinvestasi di surga. Mengerti ya semua ya maksudnya ya? Itu yang benar. Mau kaya raya boleh. Kalau kamu mampu, sebab banyak orang kaya nggak mampu. Udah kaya lupa Tuhan, karena nyaman. Udah kaya dipakai Tuhan, baru luar biasa itu. Tuhan Yesus mati itu supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Sebenarnya Tuhan Yesus melakukan investasi untuk kita. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Bukan dengan barang fana, bukan dengan uang. Tapi dengan darahnya. Itu investasi mahal itu. Dia memberikan kita firman kebenaran. Supaya setiap kita yang mengerti mengalami pembaharuan mindset. Jangan mindsetnya duniawi yang gak ngerti kebenaran gitu. Sembarangan hidupnya. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Menemani, menyertai kita. Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bahkan Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Supaya kita mengerti. Supaya kita berubah. Untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Tujuannya apa sih Tuhan Yesus investasi begitu sampai mengosongkan dirinya, sampai membayar dengan darahnya mati di kayu salib? Hanya satu, supaya kita semua menjadi anak-anak Allah. Ada amin semua? Yohanes 1 ayat 12 itu. Supaya kita semua menjadi seperti Dia. Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa Dia berinvestasi kepada kita semua. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu investasi itu. Tuhan mengajarkan suatu perumpamaan. Hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang akan berpergian jauh. Itu menggambarkan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ia memanggil hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu kita semua. Lalu hamba-hambanya diberinya talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Talenta itu apa? Uang. Dikasih modal. Satuannya talenta zaman itu. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Tuhan Yesus invest perumpamaan itu. Kenapa? Karena suatu hari sang Tuhan kembali lagi. Lalu hamba-hambanya dipanggil lagi. Bagaimana itu investasiku? Kau kukasih 5 talenta. Untuk apa? Yang 5 talenta berkata begini. Tuhan, yang 5 talenta kuusahakan. Ini hasilnya 5 talenta lagi. Dikasih 5, punya 5 talenta. Kamu hamba yang baik. Hamba yang baik itu mengembangkan investasi tuannya. 5 menghasilkan 5. Yang 2 ditanya. Hasilnya 2 Tuan. Kamu hamba yang baik. Yang 1 kurang ajar. Sudah dikasih 1 sedikit. Mestinya gampang dong cari profit 1. Tuan nggak ikutan kerja kok minta profit. Gitu ngomongnya. Lalu Tuhan Yesus, kamu hamba yang jahat. Dibuang ke kegelapan. Itu adalah perumpamaan sangat jelas. Tuhan investasi dalam diri kita. Apa yang ada talenta dalam diri kita? Apa talenta dalam diri kita hari ini? Hidup kita ini. Kesehatan, waktu, harta, kepandaian, mungkin posisi, kekuasaan sebagian orang, mungkin popularitas. Semuanya itu, talenta itu adalah semua yang ada pada kita. Untuk apa? Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, ditanyalah setiap kita dalam perumpamaan itu. Hidupmu untuk apa? Hidupmu untuk apa? Apa hasilnya? Ditanya satu-satu nanti. Disuruh bertanggung jawab. Alkitab mencatat, karena setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan
apa yang diperbuatnya selama hidupnya. Baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Amin ya semua ya. Jangan salah berinvestasi. Investasi di dunia ini itu pun harus hati-hati. Jangan sembarangan investasi pada iming-iming yang kelihatannya menggiurkan. Bunganya tinggi dan sebagainya. Gak usah. Nanti kau ditipu, uangmu habis. Ya. Investasi yang benar, kerja keras, bisnis sendiri, jualan apa, sendiri aja, dikelola sendiri. Ya, jangan sampai kau ditipu. Itu bisnis soal harta dunia. Kalau itu berhasil, jangan lupa ada yang lebih penting, investasi surgawi. Investkan semua hartamu itu, semua waktumu, semua kesehatanmu untuk memuliakan Tuhan. Saya bukan bicara dikasih ke gereja semua, tidak. Untuk memuliakan Tuhan. Kalau kalian mengerti kebenaran, kalian akan tahu salurannya. Oh itu, gitu. Ya. Tetapi kalau kalian nggak berhasil investasi di dunia ini, nggak masalah, tapi harus berhasil investasi surgawi. Aku nggak kaya Pak, nggak masalah. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Kalau orang tidak punya uang banyak, kau bisa menjadi orang yang sangat helpful. Helpful itu apa ya? Suka menolong. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, kita tolong, butuh apa. Kalau ada orang tua dideketin, ditemani, dia mungkin mau pengen cerita. Helpful. Apalagi kalau melayani di gereja harus lebih helpful lagi. Ya, pelayan-pelayan Tuhan kalau ketemu jemaat, harus sangat helpful. Kalau lihat orang tua, tidak usah diminta, harus dipapah, bawa turun. Ya, kalau ada yang sakit apa ditanya, butuh apa. Melayani itu seumur hidup kita. Ya, nanti di pertemuan kita mendatang, temanya customer satisfaction. Tema-tema kita kayaknya sekuler loh, padahal tidak. Itu kebenaran yang benar itu begitu justru. Membumi, masalah apapun jadi rohani. Ya, customer satisfaction. Itu 2 minggu lagi. Saat ini jangan lupa, saudara jangan salah berinvestasi. Investasi yang benar. Investasikan waktumu untuk kegiatan yang benar juga. Investasikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hasil investasimu di bumi, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka semuanya akan berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Amin. Nanti di bulan Desember itu tidak ada acara youth. Kenapa? Karena penuh dengan acara Natal sudah. Ya. Nanti kita lanjutkan Januari. Tapi untuk bulan ini masih ada. Masih sekali lagi. Customer satisfaction. Pastikan saudara, anak-anak saudara mendengarkan seri panjang ini. Akan semua topik kita akan sisir berdasarkan kebenaran Alkitab. Amin ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saatku pulang. Jangan lupa saudara, suatu hari kita pasti pulang. Saatku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saatku pulang. Saatku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran ini. Biarlah melalui sarana online,
firman-Mu ini boleh menjangkau banyak jiwa, khususnya generasi muda, pemuda, dewasa muda, bahkan untuk orang tua yang mendidik anaknya Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh mencapai sampai ujung bumi, sebab dunia penuh dengan kegelapan. Dunia penuh dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, yang menghibur tapi menjerumuskan, membuat jemaat-Mu, anak-anak-Mu menjadi lengah. Berkati channel gereja-Mu ini Tuhan, agar dari ke hari semakin banyak jiwa yang datang, belajar kebenaran, dan mengalami keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sudahi pertemuan kami, kiranya berkat-Mu turun atas kami. Kami sambut segala berkat, sehat, umur panjang, hikmat marifat yang dari Tuhan, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.